Hai guys, welcome back to my YouTube channel Cerita Film. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Good Manners bergenre horor fantasi. Cerita ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sedang hamil besar dan membutuhkan baby sister untuk anaknya yang ternyata adalah anak serigala. Penasaran gak gimana cara baby sister tersebut merawat anak serigala itu? Langsung aja yuk, choose! Seorang wanita muda, Clara Makedo, tiba di gedung apartemen mewah untuk wawancara kerja. Saat itu ada seorang wanita yang bernama Anna sedang mencari pengasuh untuk anak yang masih ada di dalam kandungannya. Anna menyuruh Clara untuk menunggu di ruang tamu karena ia sedang mewawancarai calon pengasuh yang datang sebelumnya. Sembari menunggu, Clara mengagumi apartemen tempat tinggal Anna yang mewah. Selama wawancara, Anna menanyakan tentang pengalaman Clara sebelumnya. Ternyata Clara pernah bersekolah sebagai perawat tetapi tidak mampu menyelesaikannya. Sebelumnya, Clara juga pernah merawat orang tua dan anak-anak tetapi tidak pernah bekerja sebagai pengasuh bayi. Clara saat ini tinggal sendirian, tanpa suami maupun anak yang tentu saja hal ini sangat menguntungkan Anna karena dia akan membutuhkan bantuan di sekitarnya, khususnya saat dalam masa kehamilan. Anna mengatakan bahwa dia merasa lebih tenang jika memiliki pembantu rumah tangga yang selalu siap di dekatnya. Namun, rekomendasi tentang Clara tidak terlalu dapat dipercaya. Anna berbicara dengan salah satu wanita tua yang pernah diurus Clara. Wanita tua yang bingung dan pikun yang hanya tertarik tentang pembayaran uang bulanan sewa Clara. Saat itu, Anna sudah siap untuk menolak Clara. Tapi tiba-tiba Anna merasakan sakit yang tajam di perutnya. Clara segera bangkit, menegakkan punggung Clara dan mencoba membantunya. Setelah itu, Anna merasa Clara cukup membantu dan mempertimbangkan kembali. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk mempekerjakan Clara. Clara kembali ke apartemennya yang kecil. Ia mulai mengemas barang-barangnya dalam koper untuk dibawa ke tempat Anna. Tetapi ketika dia membuka lemari, ternyata semua pakaiannya telah menghilang. Clara mencurigai Amelia si pemilik apartemen. Clara menuntut pakaiannya kembali, namun Amelia berkata bahwa dia bisa mendapatkan kembali pakaiannya setelah membayar biaya sewa. Clara menjelaskan bahwa ia mendapatkan pekerjaan baru dan akan mulai bekerja besok sehingga ia akan dapat membayar hutang sewa dengan segera. Amelia ragu Clara akan dapat mempertahankan pekerjaan barunya. Namun Amelia memutuskan mengembalikan pakaiannya dan menyimpan microwave Clara sebagai jaminan pelunasan hutang. Di hari pertamanya bekerja, Clara tiba di rumah Anna. Rumahnya tampak kosong. Di lantai, Clara menemukan pecahan pot kemudian membersihkannya. Dia melakukan beberapa pekerjaan di sekitar rumah dan mempersiapkan tempat tidur bayi di kamar bayi yang siap lahir. Clara kaget saat merapikan kamar Anna. Ia menemukan pistol di samping tempat tidur. Saat makan malam, Clara telah menyiapkan sup untuk Anna dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membuat sesuatu yang lebih baik dari sekedar sup jika ada bahan lain selain daging di lemari esnya. Anna setuju Clara bertanggung jawab untuk berbelanja kebutuhan rumah. Keesokan harinya, Anna melakukan USG bersama Clara. Dokter mengatakan bahwa segala sesuatu tentang kehamilannya termasuk rasa sakitnya adalah hal yang normal. Dokter juga menegaskan bahwa kemungkinan anaknya adalah laki-laki. Bukannya senang, Anna malah tampak tidak bersemangat dengan berita itu. Sebaliknya, ia malah cemas dan khawatir. Setelah dari tempat dokter, Anna pergi ke toko mewah. Seketika suasana hatinya kembali ceria. Saat ia mencoba sepatu hak tinggi, ia bertemu dengan seorang teman lamanya yang juga sedang berbelanja. Namun wanita itu menghindari Anna dan segera pergi meninggalkan toko. Tanpa pikir panjang, Anna memutuskan untuk membeli sepasang sepatu baru. Tetapi ketika dia pergi ke meja kasir, ternyata kartunya ditolak dan dia harus memakai metode lain. Di malam hari setelah membersihkan dan mengecat kamar bayi, Clara kaget ketika ia mendengar musik yang keras dari ruang tamu. Ia mendapati Anna sedang mengenakan gaun mewah dan minum bir sambil menari sendirian. Awalnya Clara mencoba mengambil bir darinya, tetapi Anna meyakinkannya untuk ikut minum bersamanya, karena ini adalah ulang tahunnya yang ke-29. Anna tampak seperti wanita kesepian dan mengaku bahwa tidak ada seorang pun mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Beberapa tahun lalu ketika Anna tinggal di Pagode, Anna bertunangan dengan seorang pria bernama Alessio, tapi dia berselingkuh dengan orang lain dan mengandung anak darinya. Keluarga Anna kemudian membawa Anna ke kota dan menyuruhnya untuk melakukan aborsi. Tetapi ketika Anna menolak untuk melakukannya, mereka memutuskan tidak berhubungan lagi dengan Anna. Alessio putus dengan Anna dan menjelek-jelekannya di internet sehingga Anna tidak mau lagi kembali ke Pagode.
Dia tinggal di Sao Paulo, di mana ia setidaknya memiliki rumah sendiri yang bisa ia tempati. Pada pemeriksaan 28 minggu kehamilan, dokter mendeteksi tekanan darah tinggi pada Anna. Dokter meminta Anna untuk berhenti makan daging untuk sementara waktu. Clara membuang semua daging di rumah Anna dan menggantinya dengan sayuran segar. Semakin hari, Anna dan Clara menjadi semakin dekat. Clara membantu Anna mendengarkan suara bayinya menggunakan alat ultrasound dan bahkan Clara membelikannya buku daftar nama bayi. Pada suatu malam setelah pulang dari bar, Clara memergoki Anna mengobrak-abrik lemari es tanpa henti. Awalnya, Clara mengira Anna sudah bangun, tetapi kemudian dia melihat matanya tertutup. Dalam keadaan tidak sadar, Anna mencium Clara dan menggigit bibirnya hingga berdarah. Sepertinya Anna menyukai rasa darah. Keesokan paginya, Anna tidak mengingat apapun kejadian dari malam sebelumnya. Anna hanya mengaku bahwa ia bermimpi buruk. Kemudian, Clara mengecek catatan kehamilan Anna. Ternyata Clara mendapati bahwa kejadian aneh di malam sebelumnya bertepatan dengan bulan purnama. Clara menemukan dalam catatan bahwa di setiap malam purnama, Anna mengalami kegelisahan, dan malam itu masih bulan purnama. Anna mengalami mimpi buruk saat tertidur, dan Clara mencoba menenangkannya. Malam berakhir dengan mereka berciuman mesra dan tidur bersama. Di tengah malam, mata Anna terbuka lebar. Ia terlihat aneh. Anna bangun dari tempat tidur dan Clara menyadari bahwa Anna tidur sambil berjalan. Clara mengikutinya dari belakang hingga keluar dari apartemennya. Anna berjalan seperti hantu mengelilingi kota dengan cahaya bulan yang bersinar di atas kepala. Clara kaget saat melihat Anna mengambil anak kucing yang tersesat, kemudian mematahkan lehernya dan meminum darahnya. Seperti biasa, Anna tidak mengingat apapun keesokan paginya. Ia malah terlihat bugar sambil melakukan senam di pagi hari. Saat Clara menyiapkan makan siangnya, ia bertanya-tanya apa yang bisa ia lakukan untuk menghilangkan haus darah yang dialami Anna. Akhirnya, Clara memiliki ide untuk melukai tangannya dan membiarkan darahnya menetes ke makanan Anna. Setelah dia melahap makanannya, Clara mulai menjelaskan pada Anna tentang semua kejadian aneh selama bekerja untuk Anna. Dia juga mengungkapkan bahwa Anna adalah orang yang melukai bahu Clara saat pertama kali menemukannya berjalan dalam tidur. Anna kaget mendengarkan apa yang dikatakan oleh Clara dan mulai menyalahkan kondisi tersebut pada kehamilannya. Bagaimanapun, Clara mencoba untuk menenangkannya dan menyarankan agar ia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Clara mengatakan bahwa neneknya pernah berkata, pada malam bulan purnama bayi memang cenderung gelisah. Clara menyarankan untuk melakukan tes tentang keanehan yang ia alami karena malam itu masih bulan purnama. Clara menaburkan tepung di sekitar tempat tidur Anna agar mereka dapat memeriksa di pagi hari apakah Anna kembali berjalan sambil tidur lagi atau tidak. Paginya, ketika mereka melihat tepung masih utuh tidak berceceran, Anna akhirnya merasa tenang. Hari berlalu dan Anna sedang mempersiapkan dirinya untuk kelahiran bayinya. Suatu malam ketika kedua wanita itu berbicara, Clara bertanya mengapa Anna menyimpan pistol di dekat tempat tidurnya. Anna mengatakan bahwa ia terbiasa memiliki pistol karena ia tumbuh di dekat area berburu saat masih bersama keluarganya. Clara mengingat kucing yang dibunuh Anna beberapa malam yang lalu dan bertanya kapan terakhir kali dia berburu atau membunuh hewan. Anna kemudian menceritakan kisah di malam ia bertemu George Mario, pria yang membuat Anna menyelingkuhi tunangannya. Anna mengungkapkan bahwa dia pertama kali melihatnya di bar koboi yang terletak di pedesaan. Mereka menghabiskan malam sambil bercinta di dalam mobil. Anna tidur karena kelelahan. Ia terbangun oleh suara geraman. Anna mendapati George sudah tidak ada dan seekor serigala mengintai di sekitar mobilnya. Anna mencoba menembaknya tetapi meleset dan binatang itu pun menghilang dalam kegelapan. Sebulan kemudian saat bulan purnama datang, Anna mengidam kacang pinus dan memohon Clara untuk keluar untuk membelikan kacang tersebut. Pada awalnya, Clara tidak ingin meninggalkan Anna sendirian, namun akhirnya pergi. Clara mengunci pintu rumah Anna sebelum pergi, berpikir bahwa ini akan membuat Anna tetap aman di rumah bahkan jika kembali berjalan sambil tidur. Ketika Anna sendirian, rasa sakitnya bertambah dan bahkan obat tidur yang diberikan dokter tidak dapat membantu. Karena putus asa, akhirnya Anna meminum 3 kali dosis yang ditentukan dokter. Ketika Clara kembali dari toko, ia menemukan Anna lumpuh karena kesakitan. Bayinya menendang perutnya mengisyaratkan akan segera keluar. Sebelum Clara sempat meminta bantuan, ternyata Anna sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Mulutnya mengeluarkan darah. Terlihat seekor binatang kecil merangkak di lantai di sebelahnya. Clara kaget dan mengarahkan pistol ke makhluk itu, tapi dia segera menyadari bahwa itu adalah bayi yang dilahirkan Anna. Makhluk itu terlihat seperti sesuatu antara bayi manusia dan serigala. Clara memutuskan untuk membuang bayi tersebut, tetapi dia berubah pikiran saat mendengar tangisannya. Akhirnya Clara memutuskan untuk membawa bayinya pulang bersama dan membesarkannya sendiri. Ia menamainya Joel, nama yang dipilih ayah Anna untuk bayinya.
Beberapa tahun kemudian, Joel masih tinggal bersama Clara di apartemen kecil mereka. Clara sekarang bekerja sebagai perawat dan membesarkan Joel seperti anak normal yang lain. Joel bersekolah dan memiliki lumayan banyak teman. Clara tidak mengizinkannya keluar terlalu banyak. Joel juga dibesarkan menjadi vegetarian. Joel menolak ketika ia ditawari daging oleh temannya yang bernama Mauricio. Ia takut karena Clara telah memberitahunya bahwa ia alergi terhadap daging. Pada ulang tahun ke-7 Joel, bertetapan dengan bulan purnama. Setiap bulan purnama, Joel menghabiskan malamnya dengan dirantai di sebuah ruangan kecil. Ruangan itu disebut kamar tidur kecil. Malam itu, Joel bertanya kepada ibunya apakah dia bisa pergi ke pesta ulang tahun Amanda pada hari Jumat. Ibunya mengingatkannya bahwa pada hari Jumat bulan masih akan purnama, dan dia harus berada di kamar kecilnya. Joel kecewa karena dia tidak diizinkan untuk pergi ke pesta. Clara berjanji bahwa semuanya akan segera berakhir. Pada malam Joel dirantai, Clara sedang melihat foto lama Anna yang dia sembunyikan bersama beberapa barang miliknya. Keesokan harinya, setelah Joel masih lelah setelah berubah menjadi manusia serigala, Clara memandikannya, mencukur rambut panjang di tubuhnya dan memotong kukunya. Suatu hari, Amelia sedang bersama Joel ketika Clara sedang bekerja. Amelia melihat Joel tampak pucak dan lelah. Dia bertanya apakah dia sudah makan sarapan dan Joel menjawab bahwa dia hanya makan roti. Amelia berpikir bahwa Joel membutuhkan makanan bergizi dan memutuskan untuk memberi Joel stik. Joel mengatakan padanya bahwa ia tidak diizinkan untuk makan daging, tapi Amelia bersikeras dan memintanya untuk merahasiakannya hal ini dari ibunya. Joel memang merasa dagingnya memiliki aroma yang enak. Joel sangat menyukai rasa stik dan menghabiskannya dalam hitungan detik. Ketika Clara pulang ke rumah, dia berhadapan dengan Joel yang marah. Rupanya Joel telah menemukan barang-barang milik Anna. Dia menuntut Clara memberitahukan siapa wanita dalam foto itu. Joel curiga bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebenarnya Clara ingin memberitahu tentang kematian Anna ketika Joel berusia sedikit lebih tua, namun sekarang dia tidak punya pilihan. Keduanya berdebat dan untuk pertama kalinya Joel mengamuk. Sebelum dimasukkan ke kamar kecilnya, Clara tahu ada sesuatu yang berubah pada Joel. Ketika dia bertanya pada Amelia, Amelia mengakui bahwa dia memberi Joel stik. Dia khawatir Joel pucat dan sakit karena kekurangan gizi. Teman-teman Joel pasti menyadari bahwa ada yang salah dengan Joel, karena ibunya tidak pernah membiarkannya keluar. Keesokan harinya ketika Joel lebih tenang, ia bertanya tentang Anna ibunya. Clara memberitahu bahwa dia adalah wanita baik hati yang suka menari. Ia tinggal di dekat jembatan seberang sungai. Dia berjanji untuk memberitahu Joel bagaimana Anna meninggal ketika Joel sudah lebih tua. Setelah itu, Joel menjadi penasaran dengan ayahnya. Ia bertekad untuk menemukannya. Hari itu, Joel memberitahu temannya, Mauricio, bahwa dia ingin menyeberangi sungai menuju kota. Dia ingat kotak sepatu yang di dalamnya ada foto ibunya berasal dari Crystal Woods Mall. Woods Mall perhentian pertama untuk mencari ayahnya. Kedua anak laki-laki itu naik kereta dan tiba di mall. Sementara itu, Clara menunggu di luar untuk menjemput Joel, tapi Joel tidak pernah muncul. Dia bertanya kepada semua gurunya apakah mereka pernah melihat Joel, tapi mereka mengatakan tidak melihatnya. Clara pun semakin merasa khawatir dengan Joel. Di tempat lain, kedua anak laki-laki itu berjalan di sekitar mall mencari ayah Joel. Mereka mencari selama berjam-jam dan tentu saja tidak menemukannya. Waktu berlalu dan waktu tutup pun tiba. Karena takut satpam mengusir mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi di antara pakaian. Mall pun tutup dan suasana menjadi gelap. Kedua anak itu tidak menyerah dalam pencarian mereka. Mauricio sesekali bercanda berteriak di dalam mall. Tak lama setelah itu, hal buruk terjadi. Saat mereka berjalan menyusuri mall, awan mulai hilang ditiup angin dan memperlihatkan bulan purnama bersinar. Joel mendengus dan mengetahui ia akan segera berubah. Ia ingin pulang ke kamar kecilnya, tapi semua sudah terlambat. Tubuhnya sekarang ditutupi rambut, kukunya tumbuh panjang dan tajam, wajahnya berubah menjadi serigala. Joel mulai mengejar temannya yang ketakutan di aula kosong mal. Ia mendengus dan mengaum. Joel memojokkannya dan menyerang dengan kejam. Di rumah, Clara tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Dia mendengar suara yang datang dari halaman dan menemukan Joel tidur nyenyak di tempat tidurnya. Wajahnya berlumuran darah. Amelia yang sangat religius menganggap anak itu telah dirasuki iblis. Ia menyalahkan Clara karena tidak pernah membaptisnya. Amelia berkata bahwa ia akan segera memanggil pendeta untuk melakukan eksorsis dan mengusir roh serigala dari tubuh Joel. Clara tidak ingin ada yang tahu rahasia yang dia simpan selama bertahun-tahun. Clara membungkam mulut Amelia dengan menyuntikkannya dengan obat penenang. Kemudian Clara mulai mengemasi semua barang-barang mereka dan mengatakan bahwa Joel tidak akan pergi ke sekolah lagi. Ia penasaran dari mana Joel semalaman. Joel memberitahunya bahwa mereka mencari ayahnya di mall, tapi tidak ingat bagaimana mereka kembali. Dia juga mengatakan bahwa dia bermimpi aneh dengan Mauricio. Clara segera menyadari bahwa Joel telah menyerang Mauricio. Dia tidak ingin Joel membahayakan orang-orang di sekitarnya. Ketika Clara mengatakan bahwa mereka akan pergi dari rumah, Joel marah dan menolak untuk pergi.
Joel berlari ke kamar kecilnya dan mencoba mengambil lampu dari dinding. Ia meminta bantuan Clara mengambilkannya karena Joel ingin membawa lampu tersebut. Rupanya semua hanyalah tipuan untuk mengurung Clara di kamar tidur kecilnya. Joel pergi ke sekolah seperti biasa. Ia mendapati Mauricio tidak duduk di sebelahnya seperti biasanya. Joel meminta Amanda untuk pergi bersamanya ke pesta dansa sekolah. Amanda terkejut karena dia tahu bahwa ibunya tidak pernah membiarkannya keluar setelah gelap. Namun pada akhirnya ia setuju untuk pergi bersama Joel. Di kamar tidur kecil, Clara mati-matian berusaha melepaskan diri, tapi ia tidak bisa karena pintunya terlalu kuat. Angela, teman kerja Clara, datang. Ia khawatir karena Clara tidak muncul di tempat kerja hari ini. Dia melihat pintu depan terbuka tetapi rumah itu kosong. Ketika dia mencoba menelpon Clara, dia mendengar suara HP berdering di salah satu kamar. Ia mendengar Clara menggedor pintu kamar itu dan berteriak minta tolong. Angela membebaskan Clara dan terkejut ketika ia melihat ada kamar semacam itu di rumah mereka. Clara tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Ia mengambil pistol dan segera menuju ke sekolah tempat diadakannya pesta. Sementara itu, Joel sedang berdansa dengan Amanda. Tiba-tiba proses transformasi Joel terjadi. Kukunya menajam hingga melukai tangan kecil Amanda. Joel memperingatkannya untuk lari darinya, tapi serigala ganas dalam dirinya sudah menguasai tubuh Joel. Sebelum dia menyerangnya, Clara menembak Joel dari belakang. Amanda berlari ke kerumunan dan memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Penduduk setempat dengan cepat mengambil senjata dan segera menuju apartemen Clara. Clara membawa Joel ke kamar tidur kecilnya, merantainya dan mulai membersihkan lukanya. Serigala kecil merengek dan menangis. Di balik pintu yang mereka sudah bisa mendengar teriakan orang-orang yang datang mendekat. Clara menyanyikan Joel sebuah lagu pengantar tidur yang bisa dinyanyikan Anna saat Joel masih dalam kandungan, berharap ini bisa menenangkan Joel. Benar saja, ketika Clara membebaskannya, Joel tidak menyerangnya. Clara akhirnya memutuskan bahwa ia tidak akan mengurung Joel lagi dan berjanji membawa Joel ke tempat lain agar bebas. Mereka berpegangan tangan dan bersiap melewati orang-orang yang ada di luar. Joel mengeluarkan satu lolongan terakhirnya dan film pun ditutup. Sekian dulu cerita film kali ini. Gimana guys, seru nggak ceritanya? Walaupun udah dengerin alurnya, jangan lupa tonton film aslinya ya. Oh iya, klik like kalau kamu suka cerita ini dan share ke teman kamu. Terus kira-kira cerita film apa lagi nih yang pengen kamu denger? Thank you for watching and see you in another video. Bye-bye!